Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Jaka di sini dengan tips-tips yang pastinya bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini Pak Jaka akan berbagi tips bagaimana cara menghindari bully di sekolah dan di lingkungan kamu. Ini akan sangat bermanfaat banget dan tetap stay tune di sini ya. Dan pada kesempatan kali ini Pak Jaka akan berbagi tentang bagaimana cara menghindari bullying. Yang pertama adalah tunjukkan prestasi kamu. Orang yang melakukan bullying umumnya beraksi karena rasa iri maupun dengki. Sebagian besar korban bullying pasti memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang yang menindasnya. Yang harus dilakukan oleh para korban bullying adalah tak ragu menunjukkan prestasinya, entah itu di sekolah ataupun di lingkungan kamu. Lama-kelamaan si pelaku bully akan mundur dengan sendirinya karena merasa korbannya tidak terkalahkan. Jadi sebetulnya ketika kamu menjadi korban bully itu berkat salah kamu sendiri. Kamu tidak berani menunjukkan prestasi kamu. Jadi misal kamu itu senang olahraga, pilih karate. Kalau kamu senang matematika, ikut matematika. Kalau kamu senang dengan IPA, IPS atau cerdas cermat, atau mungkin kamu adalah bersuara bagus di bidang musik, bidang olahraga, bidang keagamaan, tahfiz dan lain sebagainya, kamu harus unggul di antara yang lain. Dan ketika kamu mempunyai prestasi, maka kaum bully 100% tidak akan berani membuli kamu. Karena kaum bullying hanya mau menindas orang-orang yang memang berdiam diri saja, orang-orang yang tidak mau menunjukkan diri. Yuk mulai bangkit dari keterpurukan kamu kalau kamu juga mampu menjadi orang yang berprestasi. Kemudian yang kedua jalin pertemanan dengan banyak orang. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa korban bullying umumnya suka menyendiri dan jarang memiliki teman? Cara mencegah bullying adalah menjalin pertemanan dengan banyak orang. Pastikan bahwa circle pertemanan kamu ini sehat dan tidak suka melakukan bully juga. Ketika korban bullying memiliki banyak teman, maka pelaku bully akan berpikir 2 kali untuk menindasnya. Dikarenakan apa? Teman kamu banyak. Jadi kalau ada yang macam-macam sama kamu atau ada yang memanfaatkan situasi kamu, maka teman-teman kamu akan dengan segera menolong kamu, akan segera membela kamu dan lain sebagainya. Sebetulnya para pelaku bully itu tidak punya kekuatan, tidak punya kehebatan, mereka tidak punya apapun. Jadi mereka melakukan bully ini berdasarkan rasa dengki aja, berdasarkan rasa tidak suka aja, karena sosok kamu lebih unggul daripada dia. Jadi jalinlah pertemanan sebanyak-banyaknya dan 100% kamu akan terbebas dari bully. Yang ketiga adalah tumbuhkan rasa percaya diri. Pelaku bully akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk atau insecure ya. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jera pada pelaku bully, bangun rasa percaya diri kamu agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Percayalah, pelaku bully akan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. Jadi tiba-tiba ketika ada yang bully kamu, ketika deketin misal nih, what's atau kayak gimana lah gitu misalkan tanpa kekerasan ya, tapi kamu terlihat berani banget, percaya diri banget, terlihat gagah gitu, terlihat pokoknya kamu tuh betul-betul nggak terlihat murung, nggak terlihat letih, lesu, mual, mules, perih, kembung. Itu mah sakit mah ya. Tapi pokoknya kamu tidak terlihat tidak terlihat loyo gitu. Kamu tidak terlihat lemas dan lain sebagainya. Kamu percaya diri aja. Jadi say hi dengan teman-teman yang lain, kemudian kamu banyak dekat dengan guru dan lain sebagainya. Itu membuat kamu terhindar dari bullying. Kemudian yang keempat adalah tidak terpancing melawan. Ini penting banget ya. Emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Akhirnya banyak korban bullying yang melakukan perlawanan. Boleh-boleh saja melakukan perlawanan, tapi juga kamu harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar menindasmu ketika kamu melawannya. Cara mencegah bullying bisa dimulai dengan tetap bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Ini dia nih kuncinya. Biasanya kalau orang-orang baik kemudian para pelaku bully mendekat, terkadang kan kita serba salah ya. Ketika kita melawan, mereka akan balas dendam. Ketika kita diam, mereka akan terus mengejar-ngejar. Caranya itu adalah bagaimanapun caranya hindari sejauh mungkin para pembuli.
karena memang kebiasaan mereka ketika kita hanya diam, mereka akan terus ngakalin kita, ngejailin kita. Tapi apabila kita terus menghindar dan mendekati orang-orang, maka mereka akan jauh dan tidak akan berani lagi membuli kita. Kemudian yang kelima adalah jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Ini biasanya yang terjadi kepada para korban bully ya. Pada para korban bully itu biasanya ketika mereka itu ditindas, mereka itu merasa insecure, kemudian introvert, tidak mau membuka diri, diem aja di kamar. Ketika di sekolah dia nggak bisa diajak ngobrol, nggak apa. Hindari kebiasaan seperti ini. Andai kata nih kamu pernah terbuli, maka jadikanlah bulian itu menjadi penyemangat hidup kamu. Misalkan kamu itu pernah disepelein sama teman-teman atau mungkin sama orang-orang yang membuli kamu, maka itu harus menjadi penyemangat diri. Seperti kamu misalkan, tunggu saja, aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi orang berprestasi dan akan aku kasih hadiah nanti kamu ya. Tapi dengan cara yang baik ya, kamu nggak usah ada dendam dan lain sebagainya. Santuy aja. Dan kamu juga tidak sendirian kok. Banyak yang sayang sama kamu. Jadi pikirkan orang-orang yang menyayangi kamu, jangan pikirkan orang-orang yang memang tidak menyukai. Jangan merasa sendirian, karena sebetulnya banyak orang-orang yang peduli sama kamu. Yuk bangkit, jadikan bulian itu sebagai penyemangat hidup kamu. Yang keenam adalah jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Pelaku bully tentu akan merasa puas ketika berhasil membuat korbannya sedih, takut, dan semakin terpuruk. Cara mencegah bullying yang paling efektif adalah tidak menunjukkan sikap takut atau sedih di depan pelakunya. Jika kamu terus berkonsisten menunjukkan sikap seperti ini, maka pelaku bully lama-kelamaan akan mundur karena takut. Nah, jadi pelaku bully ini mereka akan takut apabila kita memang berani gitu. Jadi bagaikan semut melawan gajah gitu. Jadi jangan takut aja, setiap orang punya keunggulan kok. Dan para pelaku bully itu sebetulnya mereka hidup mereka seperti itu. Bahkan sebisa mungkin ketika kita bersikap baik kepada mereka, satu saat nanti mereka pun akan berubah, karena sebetulnya mereka tuh hanya butuh perhatian saja. Masalahnya ketika kamu dapat perhatian lebih banyak dari orang lain, maka mereka iri dan mereka mencari kelemahan kamu dan akhirnya membuli kamu. Nah, santuy aja, semua itu nggak ada masalah sebetulnya. Tinggal ada pada diri kamu mau bangkit atau tidak. Pastikan jangan pernah bersikap takut atau sedih di hadapan para pembuli. Nah, kemudian yang terakhir nih, yang ketujuh, laporkan pada pihak yang berwenang. Perundungan adalah masalah yang cukup serius, apalagi jika si pelakunya dibiarkan tanpa sanksi yang berarti. Apabila kamu atau orang-orang di sekitarmu menjadi korban perundungan atau perbulian, saatnya kamu menyuarakan isi hatimu dengan melaporkan tindak perundungan ini ke pihak yang berwenang. Biarkan masalah tersebut diselesaikan oleh pihak yang berwenang untuk menghentikan bullying. Cara mencegah bullying ini dapat dilakukan untuk menghindari diri sendiri atau orang lain dari kasus perundungan. Jadi laporkan kepada pihak yang berwenang, kepada wali kelas, kepada guru, dan lain sebagainya ketika memang terjadi praktek bullying. Jadi yuk mulai bangkit dari keterpurukan, yuk mulai percaya diri, yuk mulai tunjukkan prestasi kamu, yuk mulai perbanyak orang-orang yang dekat dengan kamu, yuk perbanyak teman-teman, yuk perbanyak apapun yang bisa membuat dirimu lebih happy, membuat dirimu lebih semangat, maka 100% kamu akan terhindar dari bullying. Oke, itu saja yang dapat Pak Jaka sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diberikan pada kesempatan kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu pada konten-konten berikutnya dengan tips-tips yang pastinya sangat bermanfaat. Terima kasih kepada Rexona.com yang telah memberikan materi di konten kali ini. Yuk mulai bangkit, yuk kita tunjukkan pada dunia bahwa satu saat nanti kita layak duduk di kursi orang-orang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.